Oke guys, kembali lagi di channel HP Bay. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing sama kalian soal 10 fitur penting di Realme C20. Nah, siapa tahu kalian di luar sana ada yang pakai Realme C20 atau seri C yang lainnya, C11, C12, C15 atau seri C keluaran terbaru, bisa dicoba. Siapa tahu 10 fitur berikut ini bermanfaat buat penggunaan HP kalian. Karena ini ada 10, jadi aku ngebahasnya rada cepet aja agar videonya nggak terlalu panjang, nggak makan kuota. Untuk fitur yang pertama adalah ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Dengan fitur ini kita secara simpel bisa mematikan layar tanpa menekan tombol power. Ini juga bermanfaat buat HP kalian yang tombolnya rada keras atau rusak atau gimana, atau buat kalian yang males dengan tombol ini bisa simple, betet, mati. Caranya gampang banget, langsung aja menuju ke pengaturan. Terus kalian pilih di situ ada yang namanya layar awal. Terus kalian scroll ke bawah. Di situ ada yang namanya ketuk 2 kali untuk mengunci. Langsung aja diaktifkan. Dan kalian balik, kalian tes. Tek tek, mati. Simple. Oke, dan fitur yang kedua adalah rubah bar navigasi. Ya, hampir rata-rata HP Android kelas entry level bezel bagian bawah itu tebel banget, beda sama atas. Ditambah lagi bar navigasi yang ngebuat si layarnya kayak kepotong ya. Jadi kayak ada konten yang apa ya, ini aduh motong banget sih, nggak enak banget, kurang luas, kurang full view. Tapi ini bisa dihilangkan agar mirip-mirip kayak Apple Croak iPhone. Langsung aja menuju ke caranya, klik aja pengaturan. Terus kalian pilih scroll ke bagian bawah. Di situ ada yang namanya alat serbaguna. Dan kalian bisa pilih tombol navigasi. Nah, sekarang kalian pilih bagian paling atas, gestur usap dari 2 sisi. Jadi sekarang kalian bisa melihat kalau layarnya udah full view dari bagian atas ke bagian bawah, ini nggak ada. Untuk balik kalian tepis dari bagian tepi ke tengah. Mau di atas atau di bawah bisa. Bagian kiri atau kanan bisa. Terus untuk bagian ke home screen atau bagian layar utama kalian set dari bawah ke atas. Misalnya kayak tadi, set. Nah, kayak gitu. Set. Ini butuh adaptasi sedikit. Dan untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan, kalian setnya rada ditahan. Nah, sekarang kalian bisa melihat set. Layarnya jadi full view, otomatis akan banyak konten yang ditampilkan di HP Realme C20 ini. Ya, kayak gitu ya. Cantik banget. Oke, dan sekarang kita masuk ke fitur yang ketiga adalah layar belah. Dengan fitur ini kita akan bisa menjadikan 2 aplikasi berjalan langsung di dalam satu layar. Seperti apa? Kita langsung aja menuju ke caranya. Klik aja pengaturan, terus kalian pilih scroll ke bagian bawah. Ini udah langsung kelihatan layar belah. Terus kalian bisa baca-baca di sini. Untuk mengaktifkan lebih simpelnya adalah tahan 3 jari ke atas. Jadi kayak screenshot, tapi kalau screenshot ke bawah, ini tahan ke atas. Nah, sekarang aku akan praktekin nonton YouTube tapi sambil chattingan kayak gitu. Ini sambil nonton-nonton, tiba-tiba ada chat masuk dari siapalah, boleh kayak gini. Set, tahan, dan kalian bisa balik aplikasi apa aja yang akan kalian dualkan. Misalnya ini aplikasi yang support ya. Misalnya sambil chattingan. Dak 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 dak. Jadi kalian bisa chattingan sambil nonton YouTube kayak gini. Nah, kalian bisa mengatur tingkat kelebarannya, nontonnya yang sedikit atau chattingnya yang sedikit kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke fitur yang keempat adalah ganda aplikasi. Ya, dengan fitur ini kita akan bisa menggandakan aplikasi yang sama di dalam satu HP atau mengcloningnya lah ya. Dan langsung aja kita melihat ke caranya. Klik pengaturan, terus kalian pilih di situ ada paling bawah ada pengganda aplikasi. Dan kalian bisa melihat di sini aplikasi yang support buat di cloning atau digandakan. Cuma di sini aku akan praktekinnya untuk Instagram dulu. Tinggal klik aja buat clone aplikasi. Dan keterangannya udah jelas. Instagram clone ditambahkan di layar depan. Langsung kita bisa melihat. Nah, ini cloningnya udah ada. Digeser, geser woi. Nah, jadi Instagramnya jadi 2. Ini otomatis bisa dipasangin di akun yang berbeda dalam satu handphone. Oke, dan sekarang kita masuk ke fitur yang kelima adalah screenshot sebagian. Ya, mungkin kalian udah pada tahu atau belum, biasanya screenshot kan hanya cekrek kayak gitu, sama screenshot biasa sama screenshot panjang.
yang jadi panjang biasanya untuk pamer chat sama pacar biasanya kayak gitu. Tapi ini kita akan coba screenshot sebagian. Langsung aja menuju ke caranya, klik aja pengaturan, terus kalian pilih di situ ada namanya pengaturan tambahan. Nah, kalian pilih di situ ada gambar layar. Nah, kalian bisa geser-geser di sini ada keterangan sentuh dan tahan dengan 3 jari untuk mengambil gambar atau screenshot sebagian, nggak semuanya. Ini menurut aku worth it sih buat screenshot yang nggak semuanya, misalnya screenshot pada chat tertentu atau bagian foto tertentu. Misalnya aku coba nih, itu cantik banget ya. Misalnya nih, set, nah ini tahan nih, udah, ini disimpan. Itu kan bisa sebagian, tinggal pilih keluasan kalian, selera kalian, tangannya digeser-geser. Nah, ini otomatis di bagian album udah ke save nih. Harusnya udah ke save, kalau nggak error. Gila nggak tuh? Cakep kan? Oke, dan sekarang kita masuk ke fitur yang keenam adalah brankas pribadi. Ya, dengan fitur ini kita akan bisa menyimpan data-data khusus atau dokumen penting yang mungkin diprivasikan untuk orang lain. Jadi hanya diri sendiri yang tahu. Kita akan melihat seperti apa, langsung aja ke caranya, klik pengaturan. Terus kalian pilih di bagian privacy. Nah, bagian bawah itu ada namanya brankas pribadi, klik aja. Dan kalau kalian buat, kalian akan disuruh untuk buat kodenya, kode akses, kode keamanan. Aku misalnya karena udah ada, tinggal 000. Terus, nah ini kalian bisa menyimpan foto khusus, audio khusus, dokumen khusus, atau video khusus. Ya, semoga yang benar-benar. Dan kalian juga bisa untuk mengatur brankas pribadinya ini muncul di icon layar awal atau mau disembunyikan. Kalau mau dimuncul, klik aja ini yang muncul. Otomatis akan ditambahkan di layar depan, kayak aplikasi kayak gitulah. Klik aja beres dan langsung kode aksesnya kalian yang hanya tahu. Oke guys, sekarang kita masuk ke fitur yang ketujuh adalah tombol Google Assistant. Ya, kita akan bisa menambahkan fungsi dari tombol power ini menjadi tombol Google. Oke, Google biasanya kan gitu. Sekarang tinggal klik aja, otomatis tombol si Google-nya akan muncul. Langsung aja ke caranya, klik pengaturan. Terus kalian pilih di situ ada namanya alat serbaguna. Dan kalian pilih di bagian ini paling atas. Buka Google Assistant dengan tombol daya. Butuh waktu 0,5 detik. Sekarang aku akan mencoba. Tekan cara masuk surga. Nah, oke guys, sekarang kita masuk ke fitur yang ke-8 adalah bangunkan layar saat notifikasi diterima. Ya, ini penting karena HP ini belum ada LED notifikasi. Jadi kalau ada notif masuk, cuman hanya ada suara, nggak ada kedap-kedip. Ini fiturnya belum aku aktifkan, jadi sekarang aku akan coba. Ini chat misalnya ya, chat. Ini chat udah masuk, tapi cuman suara doang sama geter. Layarnya hidup. Sekarang aku akan coba aktifkan fiturnya. Klik aja pengaturan, terus kalian pilih notifikasi dan bilas status. Dan kalian pilih itu di bagian paling bawah. Bangunkan layar saat notifikasi diterima. Aktifkan dan sekarang aku akan mencoba. Woi. Sip. Oke, dan sekarang kita masuk ke fitur yang ke-9 adalah Google Lens. Jadi lensa buat Google kayak gitu. Biasanya kalau kita Google, tapi sekarang kita pakai potret, pakai foto, pakai kamera. Ya, fiturnya ini berada di kamera. Langsung aja kita menuju ke kamera dan kita pilih di sini ada selengkapnya. Di situ ada tulisan Google Lens. Langsung aja diklik. Ini fiturnya banyak ya, fungsinya banyak, maksudnya kayak kita bisa memotret sesuatu untuk mendapatkan informasinya. Misalnya kita coba untuk telusur lah ya. Ini box Realme C20 aku potret. Ini tentunya pakai jaringan internet ya. Langsung muncul berkaitan dengan si Realme C20 baik harga ataupun spesifikasi kayak gitu. Terus menariknya di sini juga ada yang namanya terjemah. Jadi kita bisa menerjemahkan teks-teks yang mungkin secara darurat kita melihat di jalan atau dimanapun. Misalnya Realme ini, Realme kalau kita potret ini adalah artinya betulkah tuh ya, betulkah. Dan aku coba nih segel-segelan bahasa Inggris di sini.
Nah, itu artinya juga muncul, guys. Jika segel telah rusak atau kayak gitu, harap tidak diterima, kayak gitulah ya. Kecuali udah diperiksa di hadapan agen pengirim kayak gitu. Dan ini juga fiturnya bisa ditambahkan di layar utama. Tinggal klik aja titik 3 terus tambahkan layar utama. Otomatis ini ada di layar utama berbentuk kayak aplikasi. Ini menarik sih. Oke, dan sekarang kita masuk ke fitur yang terakhir, yang ke-10 adalah proyeksi layar. Dengan fitur ini kita bisa melihat tampilan di Realme C20 ini di perangkat TV. Jadi fitur ini berguna misalnya kalau kalian pengen nonton YouTube di TV, melihat Instagram di TV, stalking Facebook di TV, kayak gitu. Caranya seperti apa? Klik aja pengaturan, terus kalian pilih koneksi nirkabel lainnya. Terus kalian aktifkan aja proyeksi layar. Untuk cara menyambungkannya gampang banget kayak Bluetooth. Tinggal diaktifkan terus di TV kalian juga diaktifkan. Tentunya untuk TV yang support ya. Untuk hasilnya seperti ini. Finally able to fulfill your invitation. Thank you. Kayaknya saya harus hampir mati dulu, Ibu. Oke, dan itulah 10 fitur yang menurut aku penting di Realme C20. Terlepas bermanfaat atau guna atau tidaknya, semua sih kembali kepada kebutuhan masing-masing. Dan kalau kalian tahu fitur yang selain yang tadi, kalian bisa sharing di kolom komentar. Kalau mau tanya-tanya soal fitur-fitur atau Realme C20 ini, bisa aja tanyakan di kolom komentar. Tanya aja, nggak usah malu-malu, freedom. Ya, mungkin segini aja video yang dapat aku sharing sama kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.